Saya dengan Maria Meriana Kristi Sidarta dengan NIM 07 di sini akan melakukan penugasan dari mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana saya akan menjelaskan sedikit tentang topik, tema, dan kerangka karangan. Teman-teman penasaran nggak apa sih itu topik, tema, dan kerangka karangan? Jadi, topik sendiri adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak, yang pada dasarnya merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Tema sendiri merupakan sesuatu yang menjiwai cerita atau sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam sebuah cerita. Sedangkan kerangka karangan adalah suatu rencana kerja yang membuat ketentuan-ketentuan pokok bagaimana suatu topik harus diperinci dan dikembangkan, serta memungkinkan seorang penulis membedakan gagasan-gagasan utama dari gagasan-gagasan tambahan lainnya. Apa sih hubungan antara topik, tema, dan kerangka karangan? Nah, ketiganya ini saling berhubungan dan merupakan elemen paling penting dalam penulisan karangan. Nah, topik dan tema ini sendiri menjadi landasan untuk mengembangkan tulisan, sedangkan kerangka karangannya membantu menyusun isi tulisan menjadi paragraf yang lebih terstruktur. Lalu, apa saja sih tantangan dalam menentukan topik, tema, dan menyusun kerangka karangan tersebut? Tantangan yang pertama adalah kesulitan menentukan topik yang menarik. Nah, ini merupakan salah satu tantangan utama di mana topik ini juga berkaitan dengan tema. Jadi terkadang penulis merasa bingung harus mencari topik seperti apa untuk menyesuaikan dengan temanya sendiri. Penulis juga sering kesulitan apalagi jika temanya itu terlalu umum atau sering dibahas. Nah, cara mengatasinya adalah dengan berdiskusi dengan orang lain untuk mendapatkan ide-ide baru, atau dengan mind mapping agar penulis dapat bereksplorasi dalam berbagai topik yang ingin dicarinya. Lalu, tantangan yang kedua adalah tema yang tidak spesifik atau tidak relevan dengan topik. Nah, tema yang terlalu umum ini membuat karangan kehilangan fokus dan pesan yang ingin disampaikan menjadi tidak jelas. Tema sendiri yang tidak sejalan dengan topik dapat membuat karangan terkesan tidak koheren dan sulit dipahami. Nah, untuk mengatasi hal ini, penulis itu harus memastikan bahwa tema memiliki hubungan yang erat dengan topik dan mendukung tujuan penulisannya, sehingga penulis dapat lebih mudah mengarahkan pembahasan dan memastikan bahwa karangan memiliki pesan yang jelas. Lalu, tantangan yang ketiga adalah kerangka karangan yang tidak terstruktur dan kurangnya ide pendukung. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh penulis, di mana kerangka karangan yang tidak terstruktur dapat membuat alur tulisan menjadi tidak jelas dan sulit diikuti oleh pembaca. Nah, ini disebabkan oleh kurangnya ide-ide pendukung lainnya. Tanpa ide pendukung yang memadai, karangan akan terkesan dangkal dan kurang mendalam. Untuk mendapatkan ide pendukung, penulis ini perlu menggunakan berbagai sumber referensi yang mendalam seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Nah, untuk mengatasi tantangan yang seperti ini, penulis itu dapat menggunakan teknik seperti outline atau diagram untuk mengorganisir ide-ide secara sistematis. Selain itu, penulis juga dapat meminta masukan dari orang lain untuk memastikan bahwa kerangka karangan sudah terstruktur dengan baik. Baik, jadi kesimpulan dari materi ini ialah ketiga elemen ini sangat penting dan saling melengkapi. Tanpa topik yang jelas, sulit menemukan tema yang spesifik. Begitu juga tanpa karangan yang rapi, tulisan bisa kehilangan arah dan berantakan. Jadi dengan langkah-langkah yang tepat, maka tantangan yang seringkali menjadi hambatan dapat diatasi. Sekian penyampaian materi dari saya akhiri, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.